Memulai webinar pada sore hari ini. Sembari menunggu rekan-rekan yang lainnya untuk bergabung, Naswa ingin menyapa rekan-rekan yang sudah hadir dan terima kasih sudah hadir tepat waktu. Izin Naswa buka webinar pada sore hari ini ya, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir pada webinar sore hari ini di acara BBL Belajar Bareng Lencana episode ke-7 dalam tajuk Copywriting Conversation, Strategi Efektif agar marketing lebih menarik dan persuasif gitu ya. Nah, oke, sembari kita menunggu rekan-rekan yang lainnya untuk bergabung, Naswa mau sapa dan salam rekan-rekan yang sudah masuk pada room Zoom sore ini. Boleh ditulis nama dan asalnya, karena Naswa ingin tahu nih sebaran teman-teman yang gabung di kelas kita sore hari ini dari mana aja. Boleh ditulis di kolom komen ya. Nanti sebelum Naswa akan pandu, kita masuk kepada acara inti. Naswa ingin berkenalan dengan teman-teman yang ada di sini. Hai, boleh banget untuk membuka kameranya on cam ya, agar kita bisa lebih dekat gitu ya, bisa lebih tahu satu sama lain. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa berlanjut ya relasinya untuk ke depan ya, apabila ada kesempatan lagi. Nah, baik, jadi sekali lagi, Noswa ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar Belajar Bareng Lencana. Seperti yang teman-teman mungkin sudah banyak ketahui, bahwa Lencana ini sendiri adalah merupakan BBL ini sendiri adalah merupakan seri webinar gratis yang diadakan oleh Lentera Wacana guna mendukung perkembangan literasi di Indonesia. Mungkin teman-teman juga sudah banyak mengikuti ya dari BBL-BBL di episode-episode sebelumnya. Dan Alhamdulillah setelah sekian waktu BBL BBL sempat vakum. Nah, ini kami adakan lagi dengan topik ya tema yang tentunya nggak kalah eh, happening gitu ya, karena persoalan copywriting ini mungkin teman-teman juga sudah banyak mengetahui di sosial media. Nah, sebelum nanti Naswa akan undang pemateri kita pada sore hari ini, boleh dong teman-teman ditulis asalnya. Wah, ini sudah ada Kak Dimas Satria dari Wonogiri. Oke, nggak apa-apa Kak Dimas, yang penting tetap bisa mengikuti sesi ya. Nggak apa-apa kalau misalnya memang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya kak ya. Oh lagi nggak bisa on cam. Baik, ada Kanisa dari Klaten, ada lagi teman-teman yang lain mungkin, silakan biar kita bisa saling berkenalan ya. Oke. Nah, salut banget nih pada teman-teman yang hadir sore hari ini, karena meskipun weekend, tapi teman-teman masih tetap menyempatkan diri untuk belajar bersama ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sore hari ini bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan kualitas diri kita, utamanya dalam aktualisasi diri kita. Oke, nah so mau menyapa ada Kak Isna dari Jogja, kemudian ada Kak Alfi Nurul Hikmah dari Sleman, Jogja. Ada Kak Apna dari Majalaya. Majalaya ya. Halo Kak Apna, Kak Alvinul Hikmah. Oke, dan mungkin banyak teman-teman yang lainnya yang sudah hadir di antara kita semuanya. Oke, nah jadi pada kesempatan kali ini kita akan banyak. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya, ada sedikit gangguan. Jadi pada sore hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang copywriting. Nah, sebelum nanti kita akan mengupas tuntas sebetulnya seperti apa sih copywriting ya.
Naswa pengen tahu nih dari teman-teman yang hadir pada sore hari ini, kira-kira kalau dengar kata copywriting, apa sih yang ada di benak atau ada di pikiran teman-teman? Boleh dong di-spill di kolom komen. Apa sih copywriting itu? Boleh dong teman-teman. Nah, ini udah ada yang masuk nih. Oke, copywriting. Nah, copywriting itu identik dengan apa sih? Boleh dong kita sambil sharing-sharing ya. Oke, buat teman-teman, kita webinar kali ini kita santai aja. Jadi yang mau sambil ngemil-ngemil, boleh banget ya. Jadi biar tetap rileks, tapi tetap bisa fokus untuk menyimak pemateri kita pada sore hari ini. Oke, ini masih Naswa sembunyikan nih ya. Pemateri spesial kita. Naswa pengen ngobrol-ngobrol dulu nih sama teman-teman. Oke, dari Kak Dimas, ada ngomongin copywriting itu tentang iklan produk. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Copywriting. Apa ya kira-kira ya? Boleh. Apapun, apapun yang ada di benak teman-teman. Kalau copywriting, oh mungkin kalau Naswa biasanya identik dengan apa namanya iklan di WhatsApp begitu. Nah, itu kan juga mungkin apakah benar seperti itu? Nah, itu nanti yang akan kita kupas bersama bersama narasumber spesial kita pada sore hari ini. Oke, boleh dong selain Kak Dimas, boleh ditulis di kolom komen ya. Oke. Oke, baik teman-teman sekalian. Nah, ini ada dari Kak Zaki, cara menarik pembaca lewat teks. Nah, tadi ada berkaitan dengan juga persuasif dan bagaimana membuat strategi marketing menarik. Nah, ini pasti ada hubungannya juga dengan ilmu marketing. Jadi buat teman-teman yang sedang merintis bisnis, sales gitu ya, atau sedang berada di bidang marketing, nah ini cocok banget untuk bisa menambah wawasan gitu ya. Mungkin juga bisa diterapkan juga nanti dalam lapangan pekerjaan. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan segera undang pemateri kita pada sore hari ini ya. Ada Kak Muhammad Idam Wibowo. Nah, di sini sudah hadir bersama kita semua. Boleh Naswa sapa dulu ya. Halo Kak Idam. Halo Kak Naswa, makasih Kak. Oke, terima kasih sudah bersedia hadir di tengah kita pada sore hari ini, Kak. Ya, sama-sama Kak. Oke, gimana kabarnya Kak Idam? Alhamdulillah baik Kak, baik sekali ini. Alhamdulillah sehat dan baik ya. Dan tentu saja pastinya sangat antusias karena melihat semangatnya teman-teman pada sore hari ini yang luar biasa gitu ya. Nah, sebelum kita nanti akan ngobrol lebih jauh lagi tentang copywriting, nah ingin mengenalkan sedikit ya tentang narasumber kita pada sore hari ini. Jadi, Kak Muhammad Idam Wibowo ini adalah pembicara yang concern atau bekerja di bidang marketing selama hampir sekitar dua setengah tahun gitu ya kak ya dan pernah juga sebagai asisten sales education di Ruang Guru platform yang sudah banyak kita ketahui dan sekarang sedang bekerja di bidang marketing di salah satu bank yang besar gitu ya yang di Bank Rakyat Indonesia dan yang nantinya Kak Idam ini akan berbagi terkait dengan teknik copywriting dan juga mungkin dasar-dasarnya untuk kita bisa terapkan nanti di dalam entah itu untuk kepentingan marketing atau juga untuk kepentingan penjualan. Nah, bagaimana sih cara membuat teks yang bisa menarik perhatian calon customer kita. Nah, baik. Dan perlu saya sampaikan bahwa webinar kali ini bebas untuk kita nantinya berdiskusi. Jadi nanti akan Naswa buka sesi sharing gitu ya. Jadi ada Q&A selama beberapa menit ke depan.
insya Allah sekitar 45 menit nanti Kak Idam akan menyampaikan materinya dan akan langsung buka Q&A. Jadi disiapkan teman-teman secari kertas dan note untuk nantinya bisa bertanya gitu ya, boleh perihal basic atau teknis seputar copywriting. Oke, teman-teman ya. Baik, langsung saja untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kak Ida. Monggo, Kak. Oke, makasih ya Kak. Wah, aku ucapin terima makasih banget ya teman-teman udah hadir pada hari ini ya, di mana harusnya teman-teman ini liburan, refreshing ya, tidur-tiduran di rumah. Kalian menyempatkan waktu untuk bisa ikut kelas pada hari ini. Insya Allah, aku jamin kelasnya bermanfaat buat teman-teman. Oke, langsung aja ya. Aku share screen biar nggak menambah waktu. Ini sampai jam berapa, Kak? Oke, jadi sampai sekitar jam setengah 4 ya, Kak ya. Mungkin nanti setengah, maaf, setengah 5 ya, Kak. Jam 16.30 Oke, nanti siap. akan kita buka sesi Q&A. Oke, siap. Makasih ya, Kak. Oke. Oke, ini materinya. Apa udah bisa dilihat di tampilan layar, teman-teman? Bisa ya? Sudah Oke, terlihat, Kak, aman. oke, aman. Oke, teman-teman sekalian, aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan ya teman-teman sekalian. Oke teman-teman, hari ini aku mau nyampein materi tentang teknik copywriting untuk conversion rate ya. Jadi lebih singkatnya adalah teknik mengolah kata-kata promosi agar teman-teman bisa meningkatkan penjualan ya melalui WA, melalui teks, pesan ya. Itu ya. Untuk nama aku sendiri, aku Muhammad Idam Wibowo ya, biasa dipanggil Idam teman-teman sekalian. Untuk posisi saat ini, sebelumnya aku berprofesi sebagai asisten trainer sales dan marketing di salah satu perusahaan startup di Surabaya, namanya PT Flatpick EduTrack ya, teman-teman. Nah, alhamdulillah kemarin per Mei ya, awal Mei aku udah diterima di salah satu bank ya untuk pekerjaan sebagai marketingnya untuk mencari nasabah serta pendaftaran nasabah ya teman-teman, namanya Bank Insurance Financial Advisor di salah satu bank BUMN. Nah, ini untuk profilku ya teman-teman. Teman-teman bisa mengenalku dengan baik ya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Jadi aku mau mengenalkan diri teman-teman. Untuk backgroundku sendiri dulu memang secara kuliah aku lebih banyak aktif di kegiatan fundraising ya, namanya Yayasan Al-Kafi Surabaya. Alhamdulillah aku mencapai 5 tertinggi untuk kegiatan fundraising di Yayasan Al-Kafi di tahun 2019. Kemudian lulus kuliah 2020 teman-teman, aku jadi masuk perusahaan marketing agensi itu di Wis Komputer tahun 2020 sampai 2021, dan per awal tahun 2022 aku keterima di salah satu perusahaan startup nasional namanya Ruang Guru sebagai Field Education Consultant marketingnya. Jadi teman-teman kalau misalkan pernah tuh melihat ya teman-teman Ruang Guru datang ke sekolah-sekolah, nah itu aku menjadi salah satu bagiannya ya sampai Mei tahun 2024. Kemudian 2023 aku udah nggak jadi FEC lagi ya, jadi di student advisor. Student advisor ini pekerjaannya juga tetap marketing teman-teman, plus juga membina bocah-bocah cilik atau siswa yang ada di cabang Ngagel pada saat itu, cabang offline-nya Ruang Guru Surabaya gitu ya. Jadi kerjaannya agak double. Kemudian aku kembali lagi ke FEC-nya. Februari Mei 2024 aku dapat ini tawaran juga untuk jadi asisten sales trainer di PT Flatnik EduTrack ya teman-teman, secara sebentar, secara online.
gitu teman-teman. Dan kemarin per Mei awal 2024 aku berhasil dapat kerjaan baru teman-teman. Alhamdulillah di salah satu BUMN sebagai bank insurance financial advisor di BRI. Tempat untuk penempatannya di cabang Jemur Sari Surabaya teman. Jadi sudah sekitar 2 tahun, 2 tahun hampir 3 tahun ya, aku menggeluti bidang sales dan marketing. Jadi insya Allah aku di sini ingin membagikan ilmu-ilmu serta pengalaman-pengalaman pada teman-teman supaya bisa meningkatkan penjualannya. Nah, kenapa sih kok eh, seminar ini ada gitu kan? Karena yang pertama, yang sering terjadi ya pada teman-teman yang mau menjual barangnya secara online, itu yang pertama bingung nih, mau promosi tapi bingung mau menuangkan kata-kata promosinya. Itu yang sering terjadi ya teman-teman. Yang kedua, permasalahannya adalah kita tidak tahu nih, ada step-step untuk menjual itu kita nggak tahu stepnya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah kita nggak bisa memetakan audiens ini atau customer ini pada step mana, sehingga strategi yang harus kita lakukan apa itu kita tidak tahu. Ya. Jadi kita tidak tahu nih tahapan untuk mendorong pembelian itu nanti seperti apa. Yang terakhir kita juga tidak tahu teknik-teknik untuk menulis promosi. Jadi cenderungnya itu kita sudah bikin kata-kata promosi nih, lebih tapi kata-kata itu sering dipakai di semua medan, di semua objek, di semua customer ya kan. Yang pada akhirnya bisa jadi kata-kata itu menarik, bisa jadi di sebagian objek enggak ya. Ada yang nyantol, ya ada yang enggak. Ya karena apa? Karena memang kata-kata promosinya itu lebih template, teman-teman. Nah, masalah-masalah inilah yang sering terjadi pada penjualan, terutama teman-teman yang bisnis, yang membuat penjualan kita itu menurun, kurang bisa meningkatkan conversion rate-nya. Maka dari itu, di sini aku mau membagikan bagaimana teman-teman di sini bisa nih merancang teknik penulisan promosi ya melalui media teks secara tepat dan bisa lebih menarik lagi. Harapannya teman-teman bisa meningkatkan penjualan. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman sekalian? Nggak ada ya? Clear ya, teman-teman? Oke, aku lanjut ya. Nah, tujuan seminar ini adalah yang pertama, audiens memahami tahapan-tahapan untuk mendorong pembelian. Jadi kita tahu nih, pelanggan itu tahapan-tahapan untuk membeli itu nanti seperti apa. Sehingga kita tahu di tahapan mana nih pelanggannya. Apakah masih di tahapan kita membangun kebutuhan, atau kita masih tahapan perlu mengenalkan brand kita, atau mungkin sebenarnya pelanggan ini sudah tahu tentang produk kita, detailnya seperti apa, tapi kok nggak beli ya, gitu ya. Terus gimana caranya? Nah, kita harus tahu dulu tahapan-tahapan untuk mendorong pembelian, sehingga kita bisa tahu posisinya pelanggan itu seperti apa. Yang kedua adalah audiens bisa memahami konteks penulisan promosi. Jadi teman-teman di sini bisa tahu nih, eh, untuk menulis promosi itu ada konteksnya, ya kan? Kita harus tahu konteksnya seperti apa sehingga kita bisa memetakan konteksnya dan merancang teksnya sesuai dengan keadaan yang kita alami ya. Jadi nggak semua perusahaan, nggak semua bisnis itu nanti teksnya sama karena medannya berbeda-beda, konteksnya juga berbeda-beda, teman-teman. Yang ketiga, audiens, teman-teman aku berharap ya teman-teman di sini mampu merancang kata-kata promosi yang tepat sasaran sesuai dengan keadaan konteksnya masing-masing. Brandnya apa, produknya apa, level perusahaannya seperti apa, kemudian pelanggannya seperti apa, coraknya seperti apa. Nah, teman-teman bisa tahu dan bisa merancang teks promosinya secara tepat sasaran. Nah, untuk mencapai target itu teman-teman, untuk pembahasan pada hari ini ya kita ada 6 bahasan. Yang pertama adalah copywriting, kita harus tahu dulu pengertian copywriting itu apa, ya kan. Kemudian anatominya, ya kan. Sub copywriting itu nanti isinya apa saja, kita harus tahu. Kemudian tujuannya seperti apa? Karena kenapa kok kita harus tahu tujuan copywriting? Karena copywriting itu ada targetnya masing-masing, teman-teman. Jadi misalkan ada brand yang baru muncul, ya.
kemudian dia mau mengenalkan brandnya, maka nanti teksnya akan berbeda dengan teks yang benar-benar fokus pada penjualan ya atau konversi. Nanti akan berbeda ya. Kita harus tahu tujuan copywriting ini ada apa saja. Kemudian nanti kita di tahapan mana, kita fokusnya di mana gitu. Oke ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Aman ya? Aman, Mas. Lanjut dulu. Oke. Yang keempat adalah customer journey ya. Jadi kita harus tahu tahapan pembelian sebuah customer itu sampai seperti apa sehingga kita bisa memetakan dan melakukan pendekatan yang sesuai dengan keadaan customernya atau biasa disebut dengan marketing funnel. Baru dari situ kita sudah tahu copywriting nih anatominya apa aja, tujuan copywritingnya seperti apa, perjalanan seorang customer itu nanti seperti apa kita sudah tahu. Nah, baru kita akan masuk bagaimana atau point of view merumuskan copywriting. Bagaimana kita merumuskan copywriting secara tepat ya. Kemudian tekniknya apa saja ya kan kalau kita sudah mau bisa merumuskan nanti rekomendasi copywritingnya seperti ini, nanti teknik yang bisa dipakai seperti apa itu ya. Ada yang mungkin mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang apa itu copywriting? Mungkin bisa dijawab teman-teman. Ada yang tahu copywriting itu apa? Bisa kalau misalkan malu bertanya bisa nanti ditulis di kolom chat teman-teman. Apa itu copywriting? Ada yang sudah tahu tentang pengertian copywriting teman-teman? Oke, seni menulis teks dengan kreatif. Oke, oke mantap nih. Teknik menulis promosi. Oke, siap, mantap. Sebenarnya teman-teman udah agak pada paham ya tentang copywriting itu apa ya. Oke, ada lagi teman-teman? Kemampuan mempengaruhi orang lain lewat tulisan, Kak. Oh, oke. Mas Apna Permana ya. Oke, kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain melalui tulisan. Oke, bagus Mas. Oke, sip. Oke, karena sebenarnya teman-teman sudah tahu ya tentang copywriting karena kita juga sudah familiar, apalagi teman-teman yang bergerak di bidang marketing, informasi tentang copywriting di dunia digital pun juga banyak ya. Mestinya teman-teman agak tahu tentang copywriting. Tapi mungkin yang agak kurang kita ketahui adalah bagaimana sih merumuskan copywriting-nya. Oke. Nah, ini yang namanya copy. Ini salah satu contohnya ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Kalau misalkan teman-teman lihat teks iklan di media sosial atau mungkin teks banner atau di salah satu perusahaan ya teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini salah satu ajakan untuk Tokped ya. Yuk pakai kupon spesialmu sekarang. Jadi ini ajakan Tokped untuk menggunakan kupon kupon spesial dalam membeli barang-barang yang ada di Tokped sehingga akan lebih murah. Ini juga ada eh, copywriting dari Pizza Hut ya, spesial untuk yang tersayang ya, dan memanfaatkan momen Valentine ya. Jadi di sini Pizza Hut memberikan sebuah promo khusus dengan harga lebih murah. Halo, Mbak Marina, tolong itu mic-nya mau tolong di mute dulu ya, karena agak. Oke, makasih Mbak. Oke, aku lanjut ya. Ini ya salah satu copywriting contohnya ya. Ini bisa kita lihat di layar kita. Ada salah satu promo dari Pizza Hut ya. Di momen Valentine ya. Jadi di situ Pizza Hut memberikan suatu produk pizza yang gambarannya hati sebagai hadiah kepada orang yang tersayang, ya, istri kita,
pacar kita, ya, di momen hari Valentine ya. Spesial untuk yang tersayang, periode 13 sampai 14 Februari, harga cuma 150.000 ya. Jadi ini salah satu bentuk copywriting dengan memanfaatkan momen spesial, yaitu momen eh, apa namanya Valentine. Tuh. Di sini juga ya ada salah satu kebab monster dengan kata-kata kenyangnya nggak bikin dompet kosong ya. Jadi maknanya adalah kamu kalau beli kebab ini itu harganya murah loh, nggak bikin dompet kosong. Ya. Jadi inilah salah satu bentuk contoh copywriting yang kita kenal ya di kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah, copywriting itu apa jadinya? Nah, ini salah satu contoh juga. Di sini teman-teman sudah pernah tahu, pernah dikasih apa semacam kayak chatting WA gitu ya, tentang promosi kelas atau mungkin promosi produk atau bahkan campaign sedekah ya teman-teman. Teman-teman pernah tahu? Pernah ya? Nah, Mas. Nah, oke. Nah, ini salah satunya ya teman-teman ya. Nah, di sini ini salah satu teks copywriting yang saya dapatkan sehingga saya cantumkan di sini ya. Mulai dari awalnya ada judul sedekah beras ya, kemudian salam pembuka. Di sini adalah masalah yang ditampilkan ya teman-teman. Apa latar belakangnya, masalahnya apa. Kalau di sini pastinya kalau untuk promosi atau campaign donasi itu biasanya masalah sosial yang akan ditampilkan di sini. Kemudian masuk ke solusi. Yayasan ini memberikan kecukupan atas masalah sosial yang sedang terjadi dengan adanya paket seperti ini. Ya, jadi di sini ada judul, kemudian salam, masalah sosial yang sedang terjadi karena di sini promosinya adalah campaign sosial ya teman-teman. Kemudian yayasan plus programnya, paket-paket seperti apa, dan yang terakhir adalah ajakan untuk bergabung dengan mengkonfirmasi WA tersebut. Ya, ini salah satu teks copywriting yang saya jumpai, tapi di bidang sosial, teman-teman. Kalau tadi di bidang bisnis, kalau ini di bidang sosial. Ya. Nah, kalau di ini yang biasanya aku temui ya, ini salah satu teks promosi untuk program bimbel ya. Nah, ini salah satunya juga, sama ada judul, kemudian apa yang hendak mau disajikan, fasilitasnya, ya, harapannya, terus kemudian ini ya ajakan untuk berlangganan. Jadi ada judulnya juga, ada isi teksnya, plus nanti ada ajakan untuk bergabung atau tidaknya. Ya, ini salah satu contoh juga, tapi di bidang bimbingan belajar. Nah, jadi apa tuh copywriting? Copywriting adalah copy artinya iklan, teman-teman. Jadi copy itu bahasa aslinya artinya itu iklan. Kemudian writing kita sudah tahu ya, writing itu menulis atau tulisan. Jadi kalau kita gabungkan, artinya adalah copywriting adalah penulisan iklan atau penulisan kata-kata promosi pada suatu media yang harapannya bisa mendorong penjualan, engagement, atau mungkin awareness bergantung dari target pemasarannya apa. Ya, jadi harus tahu dulu target pemasarannya apa gitu. Baru kita bisa menuliskan kata-kata promosi di suatu media yang tepat dan kata-katanya juga tepat, teman-teman. Nah, itu arti dari copywriting. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan tentang pengertian copywriting sendiri? Silakan Clear ya? teman-teman. Kalau belum, mungkin bisa dilanjut dulu Kak Ida. Clear ya untuk pengertiannya ya? Ya. Oke. Nah, ini anatominya ya. Tadi udah aku spill sedikit tentang anatominya. Untuk copywriting sendiri, yang pertama diawali dari heading atau judul iklan yang menarik ya. Ya, namanya tulisan pasti ada judul, kemudian ada isi, tapi bedanya karena ini teks promosi, nanti ada call to action atau ajakan untuk berpartisipasi atau berlangganan ya teman-teman. Jadi struktur copywriting ini ada tiga, heading, body text, isi pesan yang ditampilkan, penjelasan iklan secara detail ya, sama yang terakhir adalah call to action, ajakan untuk berpartisipasi. Kalau di tadi ya, headingnya adalah sedekah beras. Ya,
Ini sedekah beras. Kemudian isi pesannya ini teman-teman mulai dari Assalamualaikum sampai ini, sampai atas nama yayasan ini ya teman-teman. Nah ini adalah isi pesannya atau isi iklannya atau biasa disebut dengan body text. Dan yang terakhir ada CTA-nya. CTA-nya ini ya konfirmasi ini sebagai ajakan untuk berpartisipasi ya teman-teman. Jadi copywriting itu nanti ada eh, anatominya ada 3 heading, body text sama call to action. Ini juga ya teman-teman untuk iklan Tokped ya targetnya apa sih? Targetnya bukan membeli ini ya untuk membeli barang-barang yang ada di Tokped ya, tapi ajakan untuk mendownload Tokped ya dengan gimmick gratis ongkir, bayar di tempat ya selalu ada selalu bisa dan bekerja sama dengan BTS ya. Pasarnya tentu jelas ya teman-teman di sini adalah anak-anak muda, anak-anak yang kekinian. Jadi untuk anatomi copywriting sendiri kalau kita bedah ada heading, ada body text sama CTA call to action ya, teman. Tiga itu yang pasti ada di setiap copywriting. Ada yang mungkin ditanyakan dari sini teman-teman? Aman ya? Oke. Nah, apa sih dampaknya kalau misalkan kita nulis copywriting itu secara asal-asalan? Apa dampaknya? Ini ya dampaknya ya. Yang pertama adalah copywriting kita template ya. Jadi teks iklan kita di setiap konteks, di setiap apa audien itu sama gitu ya. Ya, akhirnya dampaknya apa? Bisa ngena, bisa enggak. Kalau dia lagi butuh nih audien kita, kita kasih template yang sama ya pasti akan relate dengan kebutuhan dia dan pastinya akan beli. Tapi kalau misalkan dia nggak butuh, ya kan, kemudian ini apa sih pasti nanti jadinya ghosting ya karena template nggak sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi kalau template ini bahaya teman-teman, pastinya nanti akan teman-teman akan kena ghosting ya. Teks iklannya itu hanya dibaca aja atau dirasa mengganggu ya. Yang kedua, kalau copywritingnya secara asal-asalan ya kurang menggugah kebutuhan ya karena kita tidak tahu kita tidak memetakan masalah audiens itu apa kebutuhannya apa sehingga teksnya kurang menggugah kebutuhan dan mestinya ya akhirnya kena ghosting juga karena nggak seberapa butuh tapi kalau kita targetnya nih audiens itu mau call to action ya mau membeli produk kita berhubungan dengan kita ada interaksi di situ ya kalau bisa copywritingnya jangan asal-asalan harus bisa menggugah kebutuhan. Yang terakhir kurang menarik teman-teman karena teks promosinya tidak kurang menonjolkan kelebihan produk kita ya. Kalau kurang menarik pastinya ya orang akan beralih ke produk lain. Kita sudah menggugah kebutuhannya nih, tapi secara produk kita kurang menarik, kita kurang menonjolkan kelebihan produk kita. Ya pasti akan lihat produk lain. Ya, jadi kurang menarik juga teman-teman kalau misalkan copywriting kita asal-asalan. Itu ya dampak kalau misalkan copywriting kita itu asal-asalan. Jadi jangan sampai teman-teman yang promosi ke nasabahnya, ke customernya, jangan sampai teman-teman menggunakan copywriting yang asal-asalan, template dan kurang menarik, kurang menonjolkan sisi kelebihan produk, kurang membangun kebutuhannya. Itu ya teman-teman. Nah, ini ya tujuan copywriting tadi yang aku jelaskan di awal, kita harus tahu target copywritingnya apa, supaya kita bisa menyesuaikan teksnya. Karena di setiap target copywriting itu nanti berbeda, teman-teman. Kalau misalkan hanya awareness suatu brand saja, maka teksnya hanya menonjolkan brandnya serta namanya apa gitu. Tapi kalau nanti untuk target conversion, ya kita harus harus menampilkan judul yang menarik, kemudian pain point atau kebutuhan kebutuhan user itu apa, produk unggulannya apa dan sebagainya ya. Jadi beda, setiap targetan ini ada perbedaannya masing-masing ya teman-teman untuk teknik copywritingnya ya. Atau mungkin teman-teman di sini tahapan yang terakhir adalah engagement ya. Jadi teman-teman di sini mau membangun engagement atau keterhubungan dengan
audiens ya teman-teman nanti teknik copywritingnya juga akan berbeda. Mungkin teman-teman bisa membuat program tentang event gratis yang membuat orang itu share ya, share event itu kepada ke story-nya dan lain sebagainya ya. Jadi nanti copywriting-nya itu berbeda-beda tergantung targetnya apa ya. Targetnya sendiri ada tiga, awareness suatu brand ya, di mana teman-teman di sini brandnya masih belum dikenal nih, masih buka usaha yang baru ya, atau belum dikenal di market yang baru. Ya, ini bisa nih untuk menulis kata-kata awareness-nya ya kan. Kemudian kalau misalkan teman-teman sudah dikenal, yang sudah di pasar, tapi pasar kok belum beli ya, nanti bisa masuk ke tahap conversion ya. Yang retention ini adalah orang itu sudah beli, tapi kita pengen tawari lagi supaya beli lagi. Nah, ini maksudnya adalah retention itu adalah pembelian ulang seperti itu. Yang terakhir adalah targetnya engagement, berhubungan dengan audiens atau customer terhubung dengan perusahaan. Jadi dia mau berinteraksi dengan kita. Itu juga copywriting-nya berbeda. Nah, ada tiga tujuan ini ya, ada tiga target ini ya yang ada di copywriting. Nah, kalau kita pada hari ini, kita fokusnya bukan di awareness, bukan di engagement, tapi kita fokusnya di conversion dan retention ya. Jadi kita asumsikan ya teman-teman di sini punya produk, punya suatu brand, ya sudah dikenal orang, ya. Dan di sini teman-teman mau membuat orang-orang yang sudah kenal brand teman-teman mau membeli produk kalian dengan menuliskan kata-kata yang tepat sasaran. Ya. Jadi target kita di sini ya teman-teman adalah menulis copywriting untuk conversion atau untuk retention. Ini ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dari sini? Aida. AIDA itu awareness, intinya apa itu ya? Sebenarnya sama kok, sama. Intinya adalah untuk customer journey itu kita semacam kayak apa ada tahapan-tahapannya lah. Tahapannya itu yang pertama dia tahu tentang informasi brand kita, tahu secara detail, kemudian dia membeli produk kita, kemudian after sales-nya nih, bagaimana dia tetap berlangganan menjadi loyal dengan kita. Sebenarnya sama dengan AIDA konsepnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Sepertinya dilanjut dulu, Kak. Oke, bentar ya. Oke. Nah, ini medianya ya, medianya banyak ya. Jadi pasti kalau kita mau menyampaikan pesan, itu kan pasti ada medianya ya, teman-teman. Ada dua medianya secara besarnya, ada konvensional, ada digital ya. Kalau konvensional dulu belum ada internet, biasanya promosi-promosi itu melalui billboard ya, atau papan teks yang ada di jalan-jalan itu. Nah, itu billboard, teman-teman. Atau media cetak biasanya disebarkan lewat brosur kata-katanya, TV, radio. Nah, ini salah satu bentuk media konvensional, teman-teman. Nah, kalau yang sekarang copywriting ini sudah berkembang sampai media digital, bisa WA, Telegram, YouTube, Spotify, Facebook, ya media internet lah yang bisa digunakan untuk promosi ya, teman. Nah, ini sekarang kita masuk gimana sih merancang tulisan yang tepat supaya eh, apa yang kita share itu bisa bisa menumbuhkan kebutuhan, bisa membuat orang itu membeli produk kita. Nah, sebelum kita tahu tentang
cara menulisnya, kita harus tahu dulu teman-teman customer journey atau perjalanan tahapan-tahapan seseorang dalam membeli ya, atau biasa disebut dengan marketing funnel ya teman-teman. Karena yang seperti aku sampaikan tadi bahwa setiap kondisi seseorang itu akan berbeda. Teknik pemasarannya, pendekatannya juga akan berbeda ya. Nah, untuk marketing funnelnya di sini atau customer journey, ya seseorang perjalanan customer, ya itu diawali dengan dia tidak tahu tentang produk. Ya, produk itu dia nggak tahu sama sekali dan produk itu masih baru. Ya, maka yang dilakukan di sini adalah kita mengenalkan brand kita. Ya, tahapan awalnya adalah awareness. Customer mengenali keberadaan brand dan produk kita. Ya, teman-teman. Yang kedua adalah setelah dia tahu tentang produk kita, brand kita seperti apa, baru tahapannya adalah lead ya, mengenalkan produk dan brand secara detail ya. Jadi teman-teman di sini harus mengenalkan produk brand secara detail. Ada promosi lah kepada customer dalam bentuk informasi produk dan brand secara detail ya. Harapannya mereka tahu tentang produk secara detail, teman-teman. Nah, setelah dia tahu tentang informasi produk ya, baru yang terakhir adalah conversion, teman-teman. Jadi di sini teman-teman fokusnya adalah bagaimana data lead kita atau data customer kita dia membeli produk kita. Pertukaran nilai, melakukan pertukaran nilai ya. Jadi yang awalnya dia nggak tahu, dia tahu produk kita. Yang awalnya dia hanya tahu secara umum, dia tahu secara detail. Baru yang terakhir adalah bagaimana yang dia sudah tahu secara detail, dia merasa butuh dan membeli produk kita. Ya. Jadi tahapannya seperti ini teman-teman agar customer itu mau membeli produk kita. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Oke. Nah, yang gimana sih untuk merumuskan copywriting sendiri? Untuk merumuskannya sendiri adalah yang pertama, kita tahu ya, kalau misalkan kita mau komunikasi apapun itu, kita harus mengenali psikologi audiens kita. Ya, baru merumuskan target market kita itu siapa. Ya, ini yang akan menjadi dasar kita untuk merancang kata-katanya. Ya, jadi kita harus tahu psikologi audiens atau customer kita, buyer personanya seperti apa, yang itu akan menjadi landasan bagi kita untuk merancang teks promosinya. Yang kedua, tidak hanya sebatas customer, tapi di diri kita. Apa yang mau kita jual nih? Brand kita itu apa? Produk kita itu apa, benefitnya itu apa, value-nya sampai seberapa. Itu yang harus kita ketahui sehingga kita tahu nih apa yang kita jual dan kita bisa menempatkan diri, oh yang cocok untuk dijual value-nya itu ini. Benefit yang ditawarkan cocoknya ini karena psikologinya seperti ini. Target buyer personanya seperti ini ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu customer-nya seperti apa, brandnya seperti apa, produknya seperti apa, benefit sama value-nya seperti apa. Baru menghubungkannya antara perusahaan dengan psikologi audiens ya. Baru menyampaikan secara tepat. Itu ya teman-teman. Jadi ada proses 4 tahapan ini yang harus teman-teman lakukan supaya teman-teman bisa merancang teknik copywriting secara tepat. Ya. Mungkin dari 4 ini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, jelas ya. Nah, psikologi audiens apakah yang perlu dipetakan, Kak? Yang perlu dipetakan di sini adalah pain point atau permasalahannya. Apa masalah yang dialami oleh user kita atau audiens kita. Ini perlu kita petakan ya supaya kita bisa berempati masalah mereka ini, maka solusinya ini. Maka yang ditawarkan harusnya ini ya. Jadi teman-teman harus tahu masalah seperti apa. Orang beli itu ada dua, karena dia butuh dan dia mampu. Kalau dia nggak butuh, pasti nggak beli ya kan. Ada orang dia butuh tapi nggak mampu, pasti nggak beli juga. Ya, karena sumber daya yang terbatas. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah permasalahannya apa, kebutuhan dia itu apa, sehingga kita bisa memasang muka atau memasang teks sesuai dengan kebutuhannya apa. Itu. Kemudian sumber daya pasti ya. Tadi yang udah aku share bahwa sumber daya atau kemampuan ini mengaruhi seseorang untuk membeli ya. Jadi di sini teman-teman harus petakan kemampuan ekonominya seperti apa. Bisa kita lihat dari kerjaannya apa,
kemudian jabatannya apa. Kita bisa searching dari jabatan ini, pekerjaan di perusahaan ini, gajinya seberapa. Kemudian dia punya bisnis apa, atau mungkin kalau dia punya aset apa, itu bisa. Atau mungkin paling minimal kita punya nih, dia rumahnya di mana. Kalau rumahnya di perumahan, pasti orangnya agak ya kaya lah gitu. Jadi kita perlu memetakan kemampuan ekonominya dari berbagai aspek ya, pekerjaan, jabatan, rumah, atau mungkin asetnya itu, aset yang dimiliki apa itu ya. Itu kita perlu katakan dalam rangka kita tahu besaran sumber dayanya apa. Kalau kita sudah tahu sumber dayanya apa, bisa nih kita tembak produk yang paling optimal, yang produknya itu mahal karena dia mampu. Kalau ya kalau misalkan produknya kalau dia kemampuannya ekonominya menengah ke bawah ya kita bisa sesuaikan dengan produk untuk menengah yang ke bawah. Ya, jadi teman-teman kita harus tahu masalah kebutuhannya apa, sumber daya apa. Yang ketiga itu ada momentum. Ya, jadi momentum ini sangat mempengaruhi juga penjualan. Ya. Misalkan kalau misal kita campaign nih, campaign sosial, campaign sedekah ya di bulan Ramadan. Oh pasti itu momentumnya akan sangat laris sekali ya, karena orang di Ramadan itu orang lagi religius mendadak ya gitu ya. Pasti akan laris sekali. Atau mungkin teman-teman di sini mau menjual produk bimbel di momen menjelang ujian. Oh, pasti itu laris sekali. Jadi kita harus tahu momennya apa pada saat ini. Kalau ada nggak momen yang berhubungan untuk penjualannya, itu perlu teman-teman petakan supaya bisa nambah konversi ya atau pembelian ya, itu teman. Yang keempat ada pengalaman konsumsi ya. Jadi teman-teman di sini perlu juga memetakan pengalaman konsumsi supaya apa? Teman-teman tahu penilaian objek terhadap produk kalian ini seperti apa? Apakah negatif atau positif atau mungkin netral? Kalau misalkan dia negatif nih, kalian tawari pasti kalian sudah tak apa? Teks iklannya sudah tepat, tapi karena dia negatif terhadap produk kita, ya pasti nggak akan dilirik. Jadi kita harus tahu pengalaman konsumennya seperti apa. Kita bisa tahu dari mana? Ya dari kalau dia sudah beli produk kita, testimoni seperti apa, nah itu nanti bisa tahu pengalaman konsumennya seperti apa. Kalau misalkan dia pengalamannya negatif, maka teks iklannya bukan menawari produk lagi, tapi lebih kepada testimoni positif dari customer lain atau mungkin testimoni dari orang yang terpercaya. Itu bisa kita share pada mereka supaya pengalaman positif dan negatifnya ini bisa berubah jadi netral atau mungkin jadi positif. Minimal pengalaman konsumsinya netral atau positif lah. Itu bisa kita jual atau bisa kita rancang teknik copywriting sesuai yang normal ya, gitu ya. Jadi perlu pengalaman konsumsi ini perlu kita petakan. Usia juga perlu kita petakan. Kira-kira yang menjadi target market kita itu yang mana gitu kan? Apakah anak-anak, remaja, dewasa atau orang tua? Nah, ini perlu kita petakan juga. Dan usia ini juga akan berpengaruh pada kebutuhan. Setiap jenjang ini nanti kebutuhannya beda-beda. Kalau anak-anak ya mungkin kebutuhannya ya produk-produk main gitu ya. Kalau remaja produk-produk yang berhubungan dengan bimbel, pakaian dan sebagainya. Secara kebutuhan beda lah usia anak-anak remaja sampai orang tua ini secara kebutuhan berbeda gitu, teman-teman. Pendidikan ya perlu kita lihat juga karena pendidikan ini akan berpengaruh pada kualitas pemikiran, kualitas pembelian. Jadi jangan sampai teman-teman memilih jenjang pendidikan yang rendah ya. Kalau produknya tinggi ya, misalkan produk kosmetik ya, misalkan produk MS Glow ya, kita tawari ke teman-teman atau orang-orang yang lulusan SD SMP pasti agak sulit ya kan, karena mereka nggak tahu benefit apa produk MS Glow ini seperti apa. Karena bagi mereka ya pokoknya aku makan aja, buat apa kosmetik, yang penting tubuhku bisa mandi, terawat dengan baik ya sudah gitu kan. Kita harus tahu nih pendidikannya dia apa sehingga nanti akan berpengaruh pada kualitas pemikiran dan kualitas pembeliannya juga. Oke, next. Nah, ini setelah kita sudah memetakan customer kita, kita langsung merumuskan persona buyer. Yang kita target itu siapa? Ya, spesifiknya dari yang sudah kita petakan tadi, kita mengkerucut pada siapa sih yang kita target di sini, teman-teman. Maka di sini dari tadi ya, siapa market kita, kemudian nanti kebutuhannya apa, momennya pada saat ini apa,
sumber dayanya sejauh apa, serta penilaian produknya seperti apa. Nah, ini harus kita isi ya data-datanya untuk merancang teknik copywriting-nya. Ini teman-teman. Ya, kalau kita sudah tahu nih yang kita target siapa, keadaan datanya seperti apa, baru kita masuk ke perusahaan. Ya, benefit sama value brandnya. Profil perusahaannya seperti apa? Kita nih perusahaan apa, bergerak dalam bidang apa, visi misinya apa, kemudian seberapa besar sih perusahaan kita itu, apakah levelnya sudah sampai nasional, atau mungkin masih daerah, atau bahkan level kita sudah internasional nih. Nah, kita harus tahu dulu profil perusahaannya apa gitu. Yang kemudian unique selling point yang menjadi eh, keunggulan kita dibandingkan kompetitor itu apa? Ini yang harus kita ketahui agar ini menjadi bahan bagi kita untuk menulis kata-kata copywriting karena kita unik gitu kan. Keunggulan kita itu pasti unik gitu kan dan ada di setiap brand itu pasti ada ya kan. Pas, nah, ini perlu dipetakan juga unique selling point. Kategori produk, kita punya produk apa aja mulai A B C D, produknya apa dan karakternya seperti apa. Nah, ada produk A plus yang karakternya untuk orang-orang yang punya sumber daya tinggi dan manfaatnya juga tinggi juga, atau produk yang menengah B ya kan, yang secara harga menengah ya manfaatnya juga lumayan bagus lah. Atau mungkin produk yang C ya, yang minimalis ya untuk kalangan bawah, yang minimalis ada manfaatnya tapi nggak sebesar manfaat yang A plus. Kita harus tahu kategori produk kita apa ya, sehingga harapannya apa sih? Harapannya dari kategori produk ini nanti mana yang kita jual dengan asumsi tadi ya bayar personal kita seperti ini, makna yang kita pilih yang mana gitu. Kemudian ada nggak spesial promo yang bisa kita jual pada bulan ini atau minggu ini? Nah, ini bisa kita cantumkan juga ya. Benefitnya apa nih kalau misalkan produk kita itu dibeli sama masyarakat? Nah, itu bisa kita jabarkan teman-teman. Nah, dari data-data perusahaan kita, nah nanti bisa nih kita rekomendasikan value yang kita tonjolkan apa dari persona buyer tadi itu. Persona buyernya seperti ini. Kita sudah punya apa value brand seperti ini. Nah, maka yang kita tonjolkan itu yang mana? Gitu. Berdasarkan asumsi customer kita dan brand kita. Itu nanti bisa kita tuliskan. Tapi perlu pendataan terlebih dahulu, teman-teman. Teman-teman harus tahu datanya seperti apa. Baru kalau kita sudah tahu nih apa yang kita tonjolkan, maka kita bisa memakai teknik yang mana yang sesuai dengan rekomendasi value yang kita tonjolkan. Itu ya, teman-teman. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu saja, Kak. Oh, lanjut dulu ya. Oke. Ya. Oke. Nah, ini adalah rekomendasi teknik copywriting yang sering dipakai ya teman-teman, yang sesuai dengan tadi ya, POV merumuskan teknik copywriting. Yang pertama ada super relatif ya, jadi teknik ini berfokus pada kekuatan brand yang besar. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini punya brand yang besar, bisa nih menonjolkan brandnya. Karena kalian punya brand yang lebih besar ya kan, misalkan kalau di dunia bimbel nih brand yang besar ya seperti Ruang Guru atau mungkin GO. Nah, kayak gitu bisa tuh ditonjolkan ya teman-teman. Atau mungkin di dunia motor ya. Motor itu yang besar brandnya Honda ya, bisa ditonjolkan ya brandnya. Atau mungkin kalau di dunia sosial, yayasan itu biasanya ada yayasan apa namanya itu, dompet duafa itu bisa ditonjolkan. Jadi teknik penulisan copywriting dengan menonjolkan kekuatan brand yang besar. Copywriting. Susah itu ngomongnya. Oke, copywriting ya. Yang kedua ada fairness ya. Jadi kita lebih menekankan teknik penulisannya pada bahaya yang akan ditimbulkan sehingga harapannya audiens ini merasa insecure teman-teman. Jadi kalau kita menonjolkan pada bahaya yang apa
kita tonjolkan kepada audiens ya, pastinya dia akan merasa insecure dan produk kita adalah sebagai jawaban solusinya. Tentunya akan lebih membeli produk kita lah. Question and solution ya. Jadi teknik ini berempati pada masalah audiens dan menampilkan brand sebagai solusinya. Jadi kita coba nih, kira-kira audiens ini masalahnya apa sih? Coba kita tanyakan. Apa kalian sekarang sedang butuh bimbel? Apakah kalian bingung mau bersedekah di mana? Nah, kita coba berempati masalah audiens ini apa gitu. Kemudian kalau kita sudah berempati, oh masalahnya seperti ini, kita tanyakan dan kita tampilkan solusinya dengan brand kita atau produk kita. Ya, jadi ada teknik copywriting, question and solution. Kemudian ada teknik copywriting yang menonjolkan bukan permasalahan sama bukan brand sebagai solusinya, tapi fokusnya pada promo ya. Jadi kita bisa menggunakan teknik economic benefit ya dengan kita menonjolkan promo yang terbatas, teman-teman. Sehingga harapannya apa? Harapannya memancing orang itu mau membeli karena promonya terbatas nih. Harga sekarang lebih murah nih. Itu bisa kita gunakan, teman-teman. Ya, teknik yang terakhir ada solution and benefit. Ya, jadi kita lebih menekankan pada solusi teknik. Tekniknya kita menepan lebih mengedepankan pada produk kita sebagai solusi dan benefitnya seperti apa itu ya. Dan ini banyak ya teman-teman untuk tekniknya ya. Cuman kalau teknik-teknik ini cuman sebatas kayak template tulisannya ya teman-teman. Nanti aku share ya untuk tekniknya seperti apa ini. Cuman sebatas ini aja sih, sebatas rumus penulisannya seperti apa. Tapi tidak disesuaikan dengan konteks perusahaan dan audiensnya masing-masing. Jadi kita ini sebagai teknik tambahannya aja. Nanti aku share nggak apa-apa. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum lanjut ke studi kasusnya. Baik, teman-teman, silakan untuk materi teknik ya. Barangkali ada terminologi yang kurang dipahami atau mungkin gambaran dari konsep teknik copywritingnya seperti apa. Boleh mumpung masih di dalam slide ini ya, sebelum nanti kita masuk ke studi kasus. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa di kolom komen ya, atau raise hand juga boleh. Nanti akan saya persilakan untuk open mic. Oke. Sepertinya kita lanjut dulu aja ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu saja, Kak Idam. Oke, Silakan. oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, coba kita masuk ke studi kasusnya. Untuk studi kasusnya apa sudah kelihatan teman-teman atau terlalu kecil? Mungkin Gimana Kak? lebih dibesarkan lagi, Oke, sedikit lagi, Kak. Oke, oke sip. kelihatan ya Kak? Ya, Oke. Jadi ini studi kasusnya untuk produknya adalah bimbel teman-teman ya. Karena mestinya kalau aku pakai bimbel ini teman-teman familiar ya. Karena ya Kak, dan mesti studi kasusnya juga mudah gitu ya. Nah, kita yang pertama dulu untuk gimana sih merancang kata-katanya. Maka yang pertama adalah teman-teman harus memahami psikologi audiens atau istilahnya itu profiling. Ya, kita harus profiling dulu profilnya apa nih audiens atau customer kita gitu. Nah, ini aku sudah kasih data ya. Untuk profil audiensnya adalah user merupakan siswa kelas 12 yang bukan eligible SNBP. Jadi ada jalur undangan ya. Ini dia nggak masuk jalur undangan, jadi harus melalui tes UTBK ya teman-teman. Nah, untuk impiannya sendiri, anak kelas 12 ini mau masuk ke Universitas Airlangga jurusan ekonomi. Usianya 17 tahun, 17 tahun, pendidikannya SMA negeri ya. Secara umum ya teman-teman, kalau misalkan kita mau masuk ke perguruan tinggi negeri yang bagus, jurusannya itu ekonomi manajemen atau mungkin ekonomi syariah atau mungkin akuntansi, itu rata-rata nilai UTBK-nya harus 680 ya. Cuman dia nih nggak bisa dapat nilai segitu, paling mentok dia dapat 530.
Ya, jadi kebutuhannya di sini adalah meningkatkan nilai skor UTBK-nya karena dia tidak mampu dapat nilai 680. Nah, momentum yang sedang terjadi pada saat ini adalah kita menuju H-45 UTBK ya. Jadi sekarang ada momentumnya nih untuk kita nawarkan karena UTBK atau tes UTBK ini sedang mendekati UTBK ya. Jadi ada momentum untuk menawarkan. Kemudian sumber dayanya seperti apa? Kiranya anak ini mampu atau enggak? Ini kita bisa lihat bahwa orang tuanya sama-sama bekerja dan tidak ada tanggungan sama sekali ya. Orang tuanya bekerja di perusahaan nasional di salah satu kota dan dia tinggalnya di perumahan. Ya, jadi tentunya kalau kita lihat orang tuanya dua-duanya bekerja nggak ada tanggungan, tinggalnya di perumahan pasti anak orang kaya di sini. Jadi secara sumber daya dia mampu ya. Pengalaman konsumsinya, ada nggak pengalaman negatif ya ketika dia ikut bimbel atau mungkin memandang produk kita itu negatif atau enggak? Nah, ini bisa kita asumsikan kalau di sini dia netral ya, netral untuk apa namanya pandangan terhadap brand kita itu dia netral. Ini kita sudah punya data-data dari audiens kita ya. Nah, tinggal kita ini apa simpulkan di sini ya. Siswa SMA kelas 12 usia 17 tahun kebutuhannya adalah butuh bimbel persiapan UTBK karena nilainya masih belum 680. Di momen H-45 UTBK, secara keuangan dia mampu dan penilaian produk dia netral. Nah, kita sudah tahu gambaran target yang kita sasar itu seperti ini ya. Setelah itu, setelah teman-teman sudah tahu gambaran target market kita itu seperti apa. Nah, teman-teman bisa merumuskan value perusahaan ya. Yang mau kita tawarkan dari perusahaan kita itu apa dengan target market yang seperti ini. Nah, kita harus memetakan juga value perusahaan kita apa itu. Tentunya kalau kita mau di sini anaknya butuh bimbel ya pastinya perusahaan kita perusahaan bimbel ya tentunya ya. Nah, profil perusahaannya yang saya buat di sini adalah lembaga bimbingan belajar internasional. Sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sudah ada cabang nih di luar negeri. Secara brand sudah terkenal di mana-mana dan brandnya cenderung dinilai bagus gitu teman-teman ya. Untuk unique selling-nya, ya produk bimbel itu banyak teman-teman. Ada yang bimbel offline, ada yang bimbelnya setiap hari, ada yang bimbelnya itu cuma online aja, ada yang bimbelnya itu cuma online hanya video belajar. Banyak macam-macamnya itu banyak sekali. Nah, kalau untuk value perusahaan ini, ya value yang membedakan dengan bimbel yang selainnya, bimbel-bimbel yang selainnya, dia fasilitasnya lebih lengkap dan canggih. Ya, fasilitasnya offline dan online. Yang ini yang membedakan dengan bimbel yang selainnya. Jadi kita harus tahu keunggulan perusahaan kita itu apa dibandingkan yang selainnya. Yang itu akan menjadi daya tawar yang dilihat oleh customer gitu, teman-teman. Kemudian kita harus tahu dulu produk kita itu apa aja, mulai yang levelnya paling tinggi sampai levelnya paling rendah. Nah, kalau di sini ya produknya offline sama online, teman-teman. Ini yang paling rendah. Jadi teman-teman akan dapat program bimbingan tatap muka plus dapat bimbingan online kalau belajar di rumah. Jadi terfasilitasi baik di rumah maupun di ini ya di tempat offline-nya gitu ya. Produk online ya. Kemudian produk online ini jadi nanti bimbelnya secara online ya. Tapi tetap ketemuan, ada kelas terjadwalnya tapi secara online. Tuh. Yang ketiga produknya ya cuman hanya sebatas nggak ketemu sama gurunya, cuman melihat apa materinya melalui video belajar, ada latihan soal, ada bantuan untuk bertanya. Nah, ini yang paling murah. Kita harus mengkategorikan produk kita itu ada apa aja, ya kan? Kalau misalkan di sini dia orangnya kaya, ya udah kita tembak pada produk yang paling tinggi. Kita jual produk ini, kita asumsikan karena dia sudah mampu. Beda kalau misalkan dia orang anak yang kurang mampu, tinggal di kos-kosan, ayahnya nggak ada, ya udah fokusnya di sini aja kita tawarkan. Ya, jadi kita harus tahu kategori produk kita itu apa aja, teman-teman. Sehingga kita bisa tahu yang kita jual ke segmen ini itu apa ya, gitu. Kemudian kita harus tahu juga ya, kita ada promo nggak? Kalau mau jual itu ada promo nggak? Biar nambah nih apa penjualannya.
kita perlu petakan hari ini spesial promonya apa. Kebetulan kalau hari ini diskonnya 28% plus cashback 200.000. Nah, ini kita harus petakan juga. Nah, kalau dengan value perusahaan yang seperti ini, produk yang seperti ini, ya, maka apa sih benefit yang didapatkan customer yang butuh bimbel tadi dengan dengan produk seperti itu, apa benefitnya? Yang pertama adalah terfasilitasi secara optimal karena layanannya offline dan online optimal pastinya. Intensif, fokus dan optimal ya karena pembelajaran setiap hari ya. Yang terakhir adalah terbukti membuat siswa masuk di perguruan tinggi negeri karena brandnya sudah bagus, dikenal bagus ya. Itu yang menjadi benefit kalau dia bergabung atau membeli produk kita. Kita perlu ini apa memetakan benefitnya apa supaya kita pede teman-teman kalau mau bertarung dengan produk yang selainnya. Itu ya. Nah, atas kelebihan-kelebihan produk kita dan asumsi customer kita seperti ini, maka kita bisa nih merekomendasikan ini yang kita bisa tonjolkan adalah brandnya sudah terkenal. Ya, karena kenapa? Karena levelnya sudah internasional, ya kan? Yang kedua fiturnya lengkap ya kan dan canggih itu bisa kita tonjolkan ya teman-teman. Fitur UTBK-nya sudah terbukti 80% dan kita bisa nih pakai juga spesial promo karena hari ini ada promo juga ya. Dan yang kita bisa tonjol yang kita pakai di sini produknya adalah produk offline dan online yang paling mahal karena orangnya mampu teman-teman. Nah, ini menjadi rekomendasi value yang bisa kita tonjolkan kalau kita sudah mengenal siapa customer kita dan kita sudah mengenal perusahaan kita dengan baik. Secara otomatis teman-teman akan bisa merekomendasikan apa yang bisa ditonjolkan. Oke ya. Itu ya teman-teman. Nah, kalau kita di sini menonjolkan brand yang sudah terkenal, maka teknik yang kita bisa sampaikan di sini adalah super relatif. Karena super relatif tadi adalah teknik yang menonjolkan brand karena brand kita sudah terkenal. Itu. Yang kedua, bisa kita menggunakan teknik question and solution ya. Kenapa? Kita bisa nih berempati pada customer karena customer merasa di sini sebenarnya aku pengen masuk ke universitas nih yang bagus ya kan. Cuman nilai skor UTBK aku 530 agak kesulit. Nah, kita bisa berempati, bisa menanyakan kesulitannya seperti apa. Kemudian kebutuhannya dia nanti untuk target UTBK seperti apa. Nah, itu bisa kita tanyakan dari masalah-masalah tadi, kemudian kita berikan nih solusi produk kita atau ya solusi produk kita tadi. Yang ketiga kita bisa nih memanfaatkan momen UTBK yang di sini itu 45 ini ya, kurang 45 hari ya untuk menakut-nakuti supaya dia mau bimbel. Ya, dia nih sudah sulit nih dapat nilai 680 skornya ya kan. Nah, ini Hamin 45. Nah, bisa kita takut-takuti dia supaya lebih mau beli lagi ya gitu ya kita bisa pakai teknik fairness ya teman-teman itu. Nah di sini juga tadi ada promo juga ya. Nah teman-teman bisa bisa nih menggunakan teknik economic benefit ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa menonjolkan promonya agar user ini bisa membeli produk kalian karena sekarang promonya terbatas nih. Nah, ini teknik yang bisa kita pakai berdasarkan asumsi user kita dan berdasarkan asumsi pengenalan perusahaan kita dengan baik, teman-teman. Itu. Ya, nah sekarang coba kita bikin kata-katanya. Nah, superlatif fokusnya adalah menunjukkan kekuatan brand yang unggul dan terpercaya ya teman-teman. Karena di sini brandnya sudah internasional, fasilitasnya lengkap dan canggih. Saya pakai bimbel UTBK terlengkap dan tercanggih ya. Karena kekuatan brand kita ya tadi unik sellingnya adalah lengkap dan tercanggih ya online dan offline. Itu ya Pak saya pakai. Kemudian untuk body text-nya saya pakai fokus pada penjelasan fitur lengkap dan canggih. Karena di sini tulisannya sudah Bimbel UTBK terlengkap dan tercanggih, maka ya saya fokusnya di sini adalah menjelaskan fiturnya apa saja. Itu ya. Ya, fasilitas tatap muka dengan master teacher, fasilitas online ya, kan lengkap ya, karena fasilitas offline dan online, belajar sepuasnya dan di mana aja. Ya.
Fitur persiapan UTBK bersama start khusus. Ya, di sini saya menonjolkan fasilitasnya apa aja, ajakan untuk bergabung, ya, alma mater impian siap menantimu. Nah, baru yang terakhir teman-teman, call to action ya, ajakan untuk berlangganan. Di sini kalau bisa, pilihannya bukan hanya berlangganan aja, tapi bisa tanya-tanya dulu, atau dia bisa tanya paket yang lebih hemat. Ya, supaya kalau dia hanya tombol A saja, nanti dia kalau nggak ambil promo, nggak mau bantuan, ya sudah sih, selesai gitu kan. Nggak ada pilihan yang lain. Ya, kalau bisa multi pilihan ya, bisa tanya-tanya dulu, mau ambil pendaftar, atau mungkin mau tanya yang selainnya, program yang selainnya. Itu bisa teman-teman sampaikan. Yang kedua, bisa menggunakan question and solusi, ya. Kita mencoba berempati atas permasalahan user, ya, dengan menanyakan untuk headline-nya, apa skor UTB kamu di angka 600 ke bawah nih? Kamu kesulitan dapat skor UTBK 680 ke atas. Nah, karena kan kita sudah tahu ya bahwa tadi dia masalahnya adalah kesulitan dapat nilai 680, skornya cuma 530 gitu. Atau pertanyaan yang kedua, teman-teman bisa menanyakan, apa kamu lagi cari bimbel UTBK nih? Nah, itu. Kamu cari ini dah. Nah, itu bisa kita tanyakan ya. Jadi awal untuk teknik ini adalah menanyakan kondisi masalah yang dihadapi oleh customer kita. Kemudian untuk body text-nya ya tentunya kita menjelaskan brand dan benefitnya sebagai solusinya. Itu. Jika iya ya kalimatnya, maka jika iya tandanya kamu masih perlu belajar lagi nih. Ya kan, kalau misalkan ini 600 kurang 680, maka kamu perlu belajar lagi, optimalkan persiapan bersama kursus. Nah, ini kita nawarkan dan kita sebagai solusinya. Nah, ini benefit kalau misalkan kamu gabung ke start kursus super intensif, fasilitas bertanya privat, terpantau perkembangan belajarmu, free akses tryout dan pembahasan. Baru kita ajak, terakhir daftarkan dirimu sekarang, ajakan untuk bergabung. Atau yang kedua nih, apa kamu lagi cari bimbel UTBK? Ini teks yang kedua, persiapan UTBK bersama start khusus kita tawarkan, produk kita apa, ya kan, unique selling-nya apa, baru fasilitasnya apa, plus ajakan. Nah, yang terakhir ya teman-teman, kita call to action ya, mengajak untuk berlangganan ya. Kamu bisa balas chat saya dengan ambil promo, bantu bantu pendaftaran, tanya-tanya dulu, atau mungkin ada program yang selainnya. Ya, jadi aku biasanya tiga pilihan ini ya teman-teman, bisa mendaftar, mau tanya, atau mungkin mau menanyakan paket yang selainnya. Itu. Ya, jadi ini teknik question and solution bisa dipakai teman-teman. Nah, karena di sini momennya mendekati UTBK, kita bisa nih menakut-nakuti audiens supaya dia bikin panik dan mau ambil promonya atau mau ikut program kita ya. Di sini target fairness ini targetnya adalah menonjolkan bahaya yang bikin audiens takut. Ya, ini kata-kata teksnya adalah waspada. Hamid 45 UTBK. Terus ada emot kayak takut gitu ya. Tuh, baru yang kedua adalah menjelaskan tantangan UTBK, ya karena ini Hamin 45 UTBK, tentunya apa sih tantangannya, masalah-masalah yang sering dihadapi, dan baru kita menawarkan produk yang eh, produk kita ya teman-teman. Nah, kemudian kita jelaskan UTBK tinggal 1 bulan 5 hari lagi, sudah sejauh mana persiapannya, tryout-nya apakah sudah 680 gitu kan ya. Nah, ini kita jelaskan bahwa memang UTBK itu tidak diajarkan di sekolah. Jadi kamu wajib belajar dengan pendamping yang kompeten. Nah, baru kita menawarkan produk kita sebagai solusinya. Benefitnya apa? Baru kita ajak daftarin diri kamu sekarang juga. Baru yang terakhir call to action ya, ajakan untuk berlangganan. Ya, aku kasih sama 3 pilihan ya teman-teman. Tuh. Dan ini yang terakhir yang bisa kita manfaatkan adalah teknik ini ya, economic benefit ya teman-teman. Jadi kita lebih menekankan pada promo yang sedang berjalan ya. Ya, fokusnya adalah promonya dan keterbatasan promonya. Bisa itu waktu atau kuota yang ada. Jadi harapannya saya bikin panik ya. Kalau orang panik tuh pasti akan merespon. Nah, gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, ini kalau aku lebih fokusnya pada waktu sih. Aku kasih keterbatasan waktu ya. Sampai besok diskon 30% plus cashback.
200.000 gitu. Nah, isinya ya tentang menjelaskan promo ini lebih detail promonya seperti apa. Intinya body text-nya seperti itu. Spesial hari Lebaran, diskon 30% plus cashback 200.000. Daftarkan sekarang sampai besok. Jauh lebih hemat. Nah, kemudian aku tambahi di sini fasilitasnya apa ya secara garis besar. Kemudian ini daftar sekarang, besok lebih murah. Sampai besok karena sekarang lebih murah ya. Daftaran sekarang juga gitu. Jadi untuk benefit ekonomi benefit ini lebih menekankan pada promo yang terbatas ya, entah itu dari segi waktu atau kuotanya ya teman-teman. Mungkin itu aja sih Kak ya, karena waktunya terbatas, jadi teman-teman nggak masuk ke UMKM ya, mungkin ke bimbel aja lebih gampangnya ya teman-teman. Aku kembalikan lagi Kak Tias, silakan Kak Tias, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Baik, terima kasih Kak Idam atas penjelasannya yang sangat rinci teman-teman ya. Dan saya kira ternyata ada banyak ya teknik-teknik yang bisa kita gunakan untuk membuat komunikasi promosi yang menarik dan persuasif. Dan jika tadi sedikit Naswa mengulas apa yang telah disampaikan oleh Kak Idam, ternyata ketika kita membuat sebuah komunikasi promosi ya ketika mungkin entah itu di WhatsApp atau kita melihat iklan di billboard itu tidak serta-merta kata-kata tersebut muncul begitu saja tetapi ada analisis di baliknya mulai dari profiling gitu ya kemudian riset dari pasar itu sendiri dan juga yang paling utama adalah pengetahuan dari perusahaan kita atau brand yang sedang hendak kita tawarkan ke calon customer. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi memang ini adalah mungkin juga salah satu ilmu baru juga ya untuk Naswa, sehingga tidak sembarangan dalam membuat komunikasi promosi yang asal-asalan itu tadi seperti yang telah disampaikan Kak Ida. Baik, untuk karena ini waktunya sudah melebihi batas gitu ya. Jadi Naswa mungkin beri kesempatan tiga penanya, silakan untuk menuliskan di kolom komentar atau misalkan mau boleh untuk raise hand nanti Naswa bantu bisa on cam ya dan open mic. Nah, ini sudah ada satu penanya di kolom komentar dan ada satu di ini ya room raise hand. Nah, silakan teman-teman ada satu kesempatan lagi ya sambil kita menunggu untuk penanya ketiga, kita masuk dulu ke penanya pertama ya. Ini ada Kak Ivana Danelva di kolom komentar. Mohon izin bertanya Kak Ida, contoh bayar persona pasar B2B bagaimana? Nah, mungkin bisa langsung dijawab saja ya Kak Idam ya. Kemudian nanti kita akan masuk ke penanya kedua dan penanya ketiga. Silakan untuk Kak Idam. Oke, makasih. Atas nama siapa Kak yang bertanya? Oh ini Kak Ivan ya. Ivan Benalva. Oke, oke Kak Ivan, Ya. makasih Kak Ivan atas pertanyaannya. Pertanyaan udah bagus banget nih. Kak Idam contoh bayar persona pasar B2B ya. Kalau B2B itu kan bisnis to bisnis ya. Jadi tentunya kita menawarkan program atau produk bukan ke customer lagi nih, tapi ke perusahaan gitu ya. Jadi perusahaan ke perusahaan gitu ya. Contohnya nih misalkan dulu aku di Ruang Guru. Ruang Guru itu kalau kita ke B2C itu adalah ke perusahaan ke siswa atau ke orang tua itu B2C. Tapi kalau ke B2B itu ya kita menawarkannya ke sekolah. Ya, jadi kalau bisa sekolah ini pakai program Ruang Guru. Nah, itu B2B. Ya, atau mungkin ada program nih dari Ruang Guru, misalkan program untuk skill learning untuk teman-teman yang sudah karyawan ya kan. Kita kalau mau nawarkan skill learningnya bisa ke secara personal gitu.
Tapi kalau B2B bisa menawarkan ke perusahaan supaya perusahaannya pakai skill learning kita. Jadi B2B itu kita menawarkan ke perusahaan, Mbak, gitu. Nah, persona bayarnya seperti apa? Ya, kalau persona bayar itu ya kita harus tahu, Mbak, perusahaan kita apa gitu kan. Baru dari situ kita akan tahu, oh kalau perusahaan kita ini, kita jualan ini, maka kita pengen perusahaan yang cocok kita tawar itu yang seperti ini. Misalkan, kalau kita perusahaan ya ini tadi ya bimbel misalkan perusahaan bimbel ya kalau kita mau jualan program-program bimbel ya kemana persona kita ya orang-orang yang sekolah ya orang-orang yang butuh vitamin bimbelnya itu tadi ya siapa ya sekolah-sekolah gitu kan misalkan itu ya sekolah-sekolah kemudian kita cari yang spesifik nih sekolah-sekolah yang ada di Surabaya banyak SMA negeri atau mungkin apa namanya swasta ya kan itu juga banyak gitu kan. Nah sekarang kita tawari apa program yang paling mahal offline gitu ya atau yang privat nih yang mahal datang pilih yang Trimurti Al Azhar Muhammadiyah yang bagus-bagus ya kayak gitu karena orang tuanya pasti orang tua yang mampu-mampu pasti bisa beli gitu kan sekolahnya pasti akan mensupport gitu Mbak kalau misalkan kita mau nawari dia produk yang murah-murah lah gitu sekitar 200 sampai 300 ribuan ya udah nggak apa-apa ke semua segmen bisa atau mungkin yang kita pilih salah pilih sekolah SMA negeri atau swasta dan secara pembelajaran gurunya kurang kompeten tapi anaknya ya menengah lah secara penghasilan orang tuanya bisa tuh kita tawarkan di situ jadi untuk apa namanya persona pasar itu harus disesuaikan dengan perusahaan Mbak perusahaan seperti apa kita jenisnya kita ini bergerak dalam bidang apa kemudian kita jualan apa sih gitu kan kalau jualan ini maka yang cocok kita tarik ke siapa gitu itu sih Mbak jadi kita harus menentukan itu dulu sih kalau mau menentukan persona buyer Mbak itu Mbak. Oke, terima kasih Kak Idam. Untuk Kak Ivan, bagaimana? Apakah ada yang mau di cross-checkkan lagi? Atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup ya, Kak Ivan ya. Oke, kita akan beralih ke penanya kedua. Oke, kita akan. Nah, terima kasih Kak Ivan feedbacknya. Oke, kita akan masuk ke penanya kedua. Yang raise hand tadi ada Kak. Oke, ya Kak Apna. Oke, nah soal persilakan untuk open mic ya Kak ya. Bisa ya? Baik, Oke, Kak. silakan. Ya, oke. Bismillah. Oke, Kak, Kak Muhammad Idham ya, Kak. Kak Idam nggak Kak Idam. Oh, Idam, Idam. Sorry, sorry. Gini, Kak, saya mau bertanya. Tadi kan ada sempat semacam riset lapangan ya, Kak ya, untuk mengetahui bagaimana target pasar dan lain hal. Nah, itu cara nge-track atau metodologinya seperti apa ya, Kak ya? Apakah, misalkan gini kan, saya bekerja di salah satu perusahaan yang cukup besar dan ternama. Untuk bisa mengetahui target pasar itu kan perlu apa ya istilahnya informasi yang cukup ya kayak buat ke lapangan nanti. Nah itu metodologinya seperti apa? Apakah itu sama metodologinya sama seperti metodologi survei yang sering dipakai oleh survei-survei politik atau beda lagi Kak? Gitu kasih. Makasih Kak. Oke makasih Mas Sapna pertanyaan bagus banget jadi untuk memang apa namanya untuk menentukan corak copywriting kita itu pasti kita perlu data. Nah, untuk mencari data itu gimana sih Mas caranya untuk mencari data? Metodologinya seperti apa gitu ya. Yang pasti untuk copywriting itu kita sudah punya database Mas. Ya, jadi Mas ini sudah punya database apa namanya customer ya. Karena dari data itu baru kita apa masukkan nih data-datanya gitu Mas. Nah, kalau kita belum punya database, maka caranya seperti apa ya? Kita mengumpulkan database itu Mas. Caranya seperti apa? Banyak Mas. Bisa kita presentasi nih. Presentasi produk kita ya. Kita bisa presentasi ke ibu-ibu. Mungkin kalau Masnya bergerak dalam bidang apa nih? Eh apalah katakanlah asuransi ya. Asuransi itu kan bidangnya adalah
usia produktif ya, usia produktif keluarga menengah, keluarga muda itu adalah corak pasar yang cocok. Apalagi mereka punya penghasilan yang tinggi, punya kemampuan yang tinggi. Nah, itu ya udah Mas kita cari aja perumahan-perumahan yang bisa kita masuki, kemudian kita presentasi di situ, kita collect data Mas. Gitu. Jadi kita harus punya data terlebih dahulu Mas sebelum kita melakukan promosi melewat copywriting. Kalau kita nggak ada datanya berdasarkan asumsi yang lepas Mas, ya akhirnya ya ngawur akhirnya gitu. Jadi kita harus punya data. Metodenya banyak Mas, bisa. Nanti kita pastinya ada promosi produk dulu Mas. Setelah itu kita collect data Mas. Tuh. Termasuk kalau misalkan Masnya apa dulu bidang ini ya fundraising, kayak misalkan apa nasabah-nasabah BRI, pasti mereka sudah ke collect datanya Mas. Tinggal ditawari aja lewat chat gitu kan. Mesti perusahaan-perusahaan yang besar itu pasti punya data customer Mas. Entah itu dalam bidang fundraising dana sosial, ruang guru dan lain sebagainya, itu pasti mereka punya datanya. Tinggal kita pelajari datanya. Kita kelola dari tadi variabel-variabel tadi ya, kita kenali perusahaan kita baru kita tawarkan. Nah, kalau nggak punya datanya, kita promosi, Mas, satu-satu gitu, baru dan collect data. Mas. Collect datanya ya berdasarkan isi absen form absennya, ya, misalkan di situ ada nama, alamatnya di mana, kerjanya di mana, penghasilannya apa, pasti itu. Siap, Makanya siap. data itu mahal, Mas, ya, biasanya. Iya Masalah betul. data itu bisa dijual, Mas. Itu mahal, karena effort untuk cari data itu juga tinggi. Jadi nggak Itu bisa pakai asumsi Mas ya. Nggak nggak pakai bisa, Mas. asumsi dan eh, Kalau pakai eh, asumsi pun itu harus ya yang minimal yang umum lah, yang familiar biasanya ya ya pada umumnya lah. Tapi akan lebih tepat Mas kalau kita sudah tahu tentang asumsi dia seperti apa. Itu akan lebih ngena Mas. oke oke Mas ya. Terus dari ini Mas satu lagi Mas, terus misalkan nih saya kerja di sebagai copywriter di salah satu perusahaan. Terus perusahaan tersebut misalkan apa namanya tidak mempunyai database karena memang masih baru. Nah itu dari segi pekerjaan apakah memang linear harus saya yang ngerjain atau memang ada bidang yang lain yang harus ngerjain itu Mas gitu? Kalau intinya harus ada data dulu Mas. Tapi kalau misalkan Masnya nggak ada data di perusahaan itu ya ya udah Mas pakai asumsi umum lah pada umumnya. Kalau misalkan nih tadi contohnya di kelas 12 maka kebutuhannya apa nih? Kan kita harus tahu dulu target kita siapa. Hmm, Kalau misal kita targetnya kita jualan bimbel, program bimbel, targetnya ya ada anak kelas 12 SMA, kita secara umum kalau kelas 12 SMA posisinya apa? Oh, posisinya dia mau lulus. Kalau pakai jalur nilai rapot pasti nggak bisa nih. Ya udah pakai UTBK. Ya udah kebutuhannya adalah bagaimana dia meningkatkan UTBK-nya. Apalagi UTBK itu nggak diajarkan di sekolah. Kita pakai asumsi yang pada umumnya lah, Mas. Tapi kita sudah tahu target pasar kita siapa, Mas. Gitu. Kemudian kita tahu momennya apa sekarang, itu tadi. Terus kemudian usianya berapa, kemampuannya seperti apa, ya kan? Mestinya kita tahu lah, Mas, itu. Ya, diasumsikan secara normal aja, Mas. Tapi kita harus tahu target marketnya apa. Kalau boleh tahu, Mas Abna ini bergerak dalam bidang apa, Mas? saya tuh lagi belajar copywriting baru-baru ini Mas. Kalau sekarang saya itu kerja jadi pengajar Mas, jadi guru. Cuman sekarang ada niat mau kerja di salah satu pabrik roti di daerah saya gitu. Kebetulan kemarin buka lowongan kerja sebagai content planner dan copywriting Mas itu. Jadi Di pabrik roti itu ya, Mas ya. betul Mas. Oke, kalau pabrik roti kan berarti yang disasar adalah orang-orang yang ini ya berkeluarga ya, Mas ya, karena untuk sarapan ya. Ya udah, kalau bisa kita petakan orang berkeluarga muda, keluarga menengah, keluarga kaya, sorry, keluarga tua, itu kan butuh sarapan buat roti ya. Kita bisa ini Mas, bisa jabarkan tuh kebutuhannya apa, ya kan. Kemudian kita mau nembak ke siapa? Ke orang-orang yang menengah, usia muda, atau yang dia tua. Tuh Mas. Jadi ya diasumsikan secara umum lah Mas, seperti itu. Dan kalau misalkan kita nggak ada datanya juga agak sulit sih Mas. Nomornya terus seperti apa? Kita kan mau menghubungi dia. Kalau kita nggak punya datanya juga agak sulit Mas. Itu. Jadi harus ada datanya sih Mas. Kalau misalkan nggak punya data, karena kan punyanya data nomor lah. Intinya nomor dulu lah. Kalau punya data nomor, kita tahu orangnya seperti apa profilnya, ya target yang kita sasar itu seperti apa.
ya kita jualan tadi ya roti ya, maka yang kita target tuh harusnya pasarnya siapa ya. Nah, kita sudah tahu nih pasarnya adalah orang-orang yang berkeluarga, ya kalau bisa di perumahan, karena nggak mungkin sarapan ada di kampung-kampung itu nggak mungkin mas pakai roti mas kalau sarapan, ya Hmm. perumahan lah ya gitu, orang-orang keluarga yang sudah berkeluarga dan ditinggal di perumahan. Nah, itu bisa kita sudah ketahui di situ, kita sudah punya nomornya, baru kita bedah dari tadi itu Mas, yang variabel-variabel tadi itu Mas. Gitu. Jadi harus ada asumsi dasarnya dulu lah Mas. Target target apa? Target pasarnya siapa? Kita bedah kebutuhannya seperti apa? Kita tahu dulu perusahaan kita itu seperti apa, yang kita tawarkan, yang kita tonjolkan dari perusahaan itu apa. Nah, baru baru akan jadi Mas teknik copywritingnya. Itu sih Mas. Siap, Mas. Ada Terima lagi kasih. Mas? Cukup, cukup. Oke. Paham, Oke, paham, Mas. Mas ya. Terima kasih, Mas. Kalau misalkan nanti mau ada ditanyakan detail, bisa Mas nanti menghubungi WA saya aja Mas. Boleh, boleh, siap. Mas saya perlu Terus, asumsi lebih dalam lagi Mas untuk eh, memetakan itu. Iya. barangkali Mas tadi yang Mas share di Zoom tadi ya, terkait apa namanya itu? Flyer, terus Media. nanti bisa di-share di grup atau itu enggak, Mas? Soalnya penting juga buat buat saya pelajarin gitu. Kalau saya sih nggak apa-apa sih Mas. Tapi kalau apa, saya tergantung ini aja sih, tergantung panitia aja Mas. Baik, Mas. Siap, siap. Oke, nanti akan diinformasikan sama panitia Mas ya. Makasih ya, Mas ya. Ya. Ya, sama-sama Mas. Oke, terima kasih Kak Idam atas penjelasannya dan pertanyaan yang sangat menarik dari Kak Apna. Dan mudah-mudahan apa yang tadi direncanakan itu ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Kak Apna ya. Terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya. Kita beralih ke penanya yang ketiga. Ini sudah ada nih Kak Idam, ada di kolom komentar dari Kak Isnaini Mila. Oke, nah saya izin bacakan ya Kak. Untuk model copywriting, apakah ada formula yang berbeda ya Kak antara target marketnya B2B dan B2C? Monggo Kak Edam, dipersilakan. Oke, makasih Kak Isna ini Mila atas apa? Atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus banget. Oke, yang pertama, ini sih aku harus bedakan tentang perbedaan B2B sama B2C. Jadi kalau untuk formulanya menurutku sama deh, ya. Jadi untuk B2B sendiri itu kan kita jualan ke perusahaan ya Kak. Ya gitu. Kalau B2C itu kita jualan ke customer. Kalau asumsi B2B itu pasti jualannya nggak bisa Kak kita pakai copywriting. Karena yang kita lobby itu perusahaan, dan itu pastinya juga dananya juga tinggi gitu kan. Jadi lebih banyaknya kalau strategi B2B marketingnya itu adalah lobby-lobby dengan decision maker-nya. Siapa yang di situ menjadi decision maker-nya. Kita harus tahu dulu perusahaannya bergerak dalam bidang apa, kemudian siapa nih yang kedua, kira-kira perusahaan ini butuh nggak sama program kita. Kalau butuh, match, bisa kita tawari, bisa kita jadikan pasarnya. Yang kedua, kita harus tahu decision maker-nya di sini siapa, yang mutusin buat membeli produk kita itu siapa. Karena itu berlaku bukan hanya dia saja, tapi seluruh perusahaan dan menggunakan dana perusahaan. Pastinya untuk lobby-lobby B2B itu pastinya akan lebih banyaknya ya kayak itu ketemu dan presentasi kan. Setelah itu nanti follow upnya berlanjut kan. Follow up pertama, follow up yang kedua, ada terjadi penolakan, tarik-tarikan. Nah, itu seperti itu Kak. Karena B2B ini pasar yang prospek dan pasar yang sangat susah untuk ditembus. Karena ya perusahaan ya Kak ya. Kalau copywriting itu lebih tepatnya ke B2C sih Kak. Jadi ke customer ya. Itu akan lebih tepat tuh. Karena customer ya langsung gitu. Dia mutusin atas dasar kebutuhannya sendiri dan sumber dayanya sendiri. Itu akan lebih cocok kita nawari ke customer pakai teknik copywriting. Kalau hanya sebatas tulisan saja ya, kita tanpa menjelaskan latar belakangnya, create the need, istilahnya itu kalau lobby-lobbyan itu ada membangun kebutuhan. Nah, itu yang agak sulit, Kak. Nah, kita harus menyamakan asumsi, tanya-tanya lebih detail. Kalau
B2B itu harus begitu. Nah, kalau B2C nggak perlu seperti itu, Kak. Itu keputusan sendiri. Jadi, untuk model copywriting yang tepat untuk B2C sama B2B seperti apa? Kalau untuk copywriting, lebih tepatnya adalah B2C, Kak. Kalau B2B itu nggak tepat, Kak. B2B itu fokusnya ya kita lobbynya, strategi lobbynya ya ketemu, Kak. Sama follow up secara berkala. Itu sih, Kak. Iya, ini tadi ditambahkan Kak Idam sama Kak Isna. Jadi lebih ke copywriting di sosmed dalam konten sosmed ya, konten ya di konten sosmed. Oke, mungkin sudah terjawab ya. Bagaimana untuk Kak Isna ini? Mungkin ada feedback atau sudah cukup? Sudah terjawab, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Isna ini atas pertanyaannya dan juga Kak Ida pembicara kita pada sore hari ini juga sudah sangat detail ya Naswa Rasa dan tadi sudah sangat tergambar konsepnya di studi kasus dan teman-teman juga sudah menanyakan sudah mulai dari hal yang teknis, kemudian yang basic dan berbagai macam. Nah, sebetulnya Naswa pengen buka sesi tanya jawab lagi, tetapi waktu sudah menunjukkan batas akhirnya ya teman-teman ya. Sepertinya kita harus akhiri sesi Q&A kita pada sore hari ini dan mungkin sebagai penutup dari webinar kita kali ini sebelum Naswa tutup dan Kak Ida menyampaikan closing statement, Naswa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman-teman sekalian atas antusiasmenya, atas semangat belajarnya yang luar biasa pada sore hari ini ya. Mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa terakomodasi, tetapi tenang, kita masih tetap memiliki grup ya, yang itu juga bisa berlanjut grupnya. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin ingin lebih memperdalam dari studi kasus yang sudah Kak Idam sampaikan tadi, entah itu mungkin juga teorinya atau konsep penerapan kanvas dari mungkin persona buyer atau marketing funnel-nya tadi, monggo disampaikan saja di grup WhatsApp ya teman-teman ya. Atau tadi barangkali ada yang juga meminta eh, copy dari slide-nya, bisa nanti kita lanjut di grup WhatsApp saja ya teman-teman ya. Oke, nah untuk mungkin sekitar 5 menit lagi sebelum Naswa tutup sesi webinar kita pada sore hari ini, Naswa persilakan Kak Idam barangkali ingin menyampaikan closing statement. Monggo Kak Idam. Oke, terima kasih Kak Naswa. Mungkin ini ya Kak ya, kesimpulan aja ya Kak ya, dari apa yang udah aku share tadi. Ya, oke teman-teman, jadi hari ini, bentar, oke ya. Nah, untuk hari ini teman-teman ya, kita hari ini belajar tentang pengertian copywriting itu apa ya. Copywriting di sini adalah seni penulisan iklan secara menarik dengan struktur copywriting terdiri dari heading, body text, sama CTA. Target copywritingnya adalah targetnya di sini adalah menulis copywriting dalam tahapan conversion atau penjualan. Jadi di sini materinya adalah fokus menulis iklan promosi yang menarik untuk meningkatkan penjualan teman-teman. Caranya seperti apa? Caranya untuk merumuskan copywriting yang tepat yaitu adalah memahami psikologi audiens. Siapa buyer kita ya? Persona buyer kita itu siapa? Yang ketiga adalah memahami value perusahaan. Kita sudah tahu target audiensnya seperti ini, karakternya seperti ini, kemudian value perusahaan kita apa? Ya. Kita hubungkan kekuatan perusahaan dengan psikologi audiens ya. Kita jualan ya yang sesuai dengan kekuatan kita ya. Jangan sampai jualan pada kelemahan kita yang otomatis pasti nggak menarik jualannya. Baru yang terakhir adalah menyampaikan iklan secara tepat ya teman-teman. Ya, jadi ini adalah cara-cara agar kita bisa menulis copywriting conversion secara tepat teman-teman. Jadi mulai dari memahami psikologi audiens, siapa persona buyer kita, memahami value perusahaan, hubungan kekuatan perusahaan dengan psikologi audiens, dan menyampaikan iklan secara tepat. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih teman-teman udah menyempatkan waktu ya 1 jam lebih ya teman-teman ikut kegiatan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Ya terima kasih juga pada panitia serta Kak Naswa atas kesediaannya untuk mengisi kegiatan hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Idam, terima kasih atas closing statement-nya. Dan mungkin di akhir sesi, Naswa hanya ingin menyampaikan satu pesan yang Naswa dapatkan ya selama belajar kita atau sesi belajar kita pada sore hari ini, bahwa untuk bisa membuat teks yang bernyawa, ya kalau boleh Naswa bilang, teks promosi yang bernyawa, maka kita juga terlebih dahulu harus memiliki data-data yang akurat, data-data yang mencukupi gitu ya untuk bisa membuat bagaimana komunikasi yang menarik, komunikasi yang persuasif, dan outputnya adalah mendapatkan penjualan sesuai dengan target yang kita inginkan. Mudah-mudahan ilmu dari Kak Ida, wawasan dari Kak Ida ini tadi bisa kita terapkan ya teman-teman ya dalam kehidupan lapangan profesional kita. Jadi di marketing atau mungkin teman-teman yang sedang berkecimpung di dunia penjualan, bisnis, marketing dan lain sebagainya. Dan harapannya semangat belajar kita tidak berhenti di sini. Justru ini sebagai awal atau pemantik kita untuk lebih mendalami kembali ilmu-ilmu tentang marketing, ilmu tentang copywriting yang tentunya akan bisa lebih kompleks lagi. Begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di kesempatan yang lain. Sebelum itu, Naswa ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman yang sudah bergabung, disilakan untuk mengisi absensi yang sudah dikirim kakak admin ya di kolom komentar. Silakan sembari menunggu teman-teman absen, Naswa ingin menyampaikan sedikit eh, hal ya, nanti sebelum kita juga akan foto bersama. Jadi BBL Lencana ini ya, belajar Bank Lencana ini juga tidak ujuk-ujuk ada gitu ya teman-teman, tapi kita juga disupport oleh beberapa pihak, yakni dari Sharing Things, yakni sebuah platform edukasi untuk pelajar yang memberikan wadah bagi siapapun yang ingin bertumbuh belajar, mulai dari menyediakan media berupa live IG, webinar, dan banyak konten-konten yang bermanfaat. Nah, mungkin teman-teman juga bisa kepoin Instagramnya ya. Selain itu juga kita disupport oleh Krisan Putih, yakni digital marketing dan creative service untuk para pelaku UMKM atau bisnis yang ingin website dan media sosialnya lebih menarik dan mendatangkan banyak konsumen. Dan yang terakhir, acara kita pada sore ini juga disponsori oleh Apta Writing Agency, sebuah agensi kepenulisan yang melayani pembuatan konten tulisan untuk website, baik pribadi maupun perusahaan. Nah, buat teman-teman nih yang sekiranya ingin berkolaborasi, segera dikepoin aja Instagramnya dan boleh di DM adminnya gitu ya untuk bisa menjalin relasi lebih lanjut. Nah, sebelumnya Naswa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman atas semangat belajarnya sore hari ini. Jangan lupa tetap pantengin terus BBL di episode-episode selanjutnya ya. Tentu saja nanti akan ada episode 8. Tapi untuk topik dan temanya, nah teman-teman harus stay tune gitu ya di Instagramnya Lentera Wacana. Oke, mungkin sebelum kita tutup webinar ini, kita akan dokumentasikan ya momen spesial kita pada sore hari ini. Boleh dibantu untuk kakak admin, kita akan foto bersama ya teman-teman ya. Oke, nah jika berkenan untuk membuka kameranya, open cam, ya biar kelihatan nih wajah cantik dan ganteng-gantengnya. Oke, nah. Oke, disilakan kakak-kakak. Sudah siap? Naswa izin pandu. Oke ya, dari sini ya. Kakak admin siap? Oke, teman-teman ya. Siapkan senyum yang paling manis. Oke. Oke, kakak admin. Ready? Ini kakak adminnya di mana nih? Gak muncul-muncul nih. Oke. Ready, Kak. Aman ya, Kak Admin? Oke, kita Naswa bantu pandu ya dari sini ya. Oke, kita pose senyum terbaik. 1, 2, 3. Lagi. Sekarang dengan pose gaya bebas. Oke ya. Apa nih? Literasi aja kali ya. L aja. Oke. Oke, Kakak Admin siap?
Kita pakai mode literasi ya. Oke. 1, 2, 3, senyum. Oke, thank you teman-teman. Sudah bersedia untuk berfoto bersama dan hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk selalu belajar, untuk selalu mengeratkan ya solidaritas untuk kita senantiasa bisa upgrade skill dan aktualisasi diri. Naswa sebagai pemandu acara pada sore hari ini memohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Dan Naswa tunggu di ya BBL episode berikutnya. Terima kasih teman-teman. Untuk yang belum mengisi absensi disilakan ya teman-teman ya. Kita bisa bersua kembali di grup WhatsApp. Oke, Naswa tutup dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.